Untuk pertemuan kali ini yang intensitas medan listrik belum kan ya? Belum, Bu. Belum, oke. Jadi nanti ini insya Allah eh, untuk pembelajaran kali ini supaya mahasiswa itu bisa jelasin titik medan listrik di suatu tempat, kemudian muatan yang terdistribusi ke dalam suatu garis tak berhingga, luasan tak berhingga, ataupun di dalam ruangan. Kemudian ada outline-nya materi, intensitas medan listrik, ada medan listrik oleh distribusi muatan volume kontinu, kemudian medan listrik muatan garis, dan muatan lempeng. Jadi untuk medan listrik itu sendiri, itu disimbolkan dengan E sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Jadi gaya itu simbolnya F dibagi dengan muatan partikel tersebut itu Q. Muatan itu Q. Ini contoh gambarnya. Ini garis medannya itu E itu arahnya keluar karena ini muatannya muatan positif. Q, Q-nya Q positif. Kemudian ini ada muatan Q dan muatan Q nol. Mereka saling berinteraksi ya, sehingga menghasilkan sebuah gayanya F. Tuh. Kemudian rumusnya bisa juga E sama dengan seperempat pi epsilon nol dikali Q per R kuadrat AR topi. Ini rumus awalnya. Kemudian medan listrik dari suatu muatan. Medan listrik tadi contohnya satu garis ya. Ini saya simbolkan ada beberapa garis. Jadi medan listrik ini tidak walaupun di semua tempat ada, tapi tidak bisa digambarkan semua, nggih. Walaupun tidak tergambarkan semua, ini medan listrik itu terdefinisi di semuanya, di semua tempat sini. Walaupun nggak ada gambarnya, begitu, nggih. Ini sama sama arah E-nya, garis E itu ke luar semua, karena ini muatannya muatan positif. Kemudian ketika partikel bermuatan dalam medan listrik, ini ada Q0, Q0 ketika, maaf, plus Q, muatan positif Q, itu akan searah dengan ini yang garis merahnya. Kemudian kalau yang negatif, ini gayanya akan berlawanan arah. Tuh. Dan ini sama rumusnya F sama dengan Q kali E. Ini ketika partikelnya di dalam medan listrik. Kemudian satuan dari E itu bisa Newton per Coulomb atau bisa juga volt per meter. Kalau untuk muatan Q yang berada di titik pusat sebuah koordinat bola, ini misalkan muatan Q berada di titik pusat suatu koordinat bola ini, Q, intensitas muatan listrik P, P-nya ini digambarkan di sini ya. Ini ada P,
itu akan arah E-nya itu keluar, ditarik dari titik pusat ini. Kalau yang di sini juga arah F-nya itu keluar dari titik pusat. Rumusnya E sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat AR. Ini ketika muatan berada di pusat koordinat. Ini kalau di sembarang titik itu hampir sama rumusnya, hanya saja R-nya, R yang kalau yang tadi kan ini R kecil ya, ditarik dari garis, hmm, ditarik dari pusat koordinat. Kalau yang ini kan di sembarang titik muatannya. Ketika pengamatnya di P, maka garisnya ditarik dari sini ke P. Kemudian E-nya itu arahnya akan keluar. R-nya, menentukan R-nya, R besar di sini. X2 min X1. X2-nya P min X1 yang dari Q. AX, ini dalam sumbu X. Dan dalam sumbu Y-nya Y2 min Y1 AY. Dan sumbu Z-nya Z2 min Z1 AZ. Ini ketika muatan di sembarang titik. Kemudian superposisi dan medan listrik distribusi muatan titik. Ini ketika ada dua Kira muatan, nek kon satunya, nggarap mesti kuwi pecah dah saya. tolong di mute ya, Sapa Oh. Unpal Binstar. Kiri tahu nih ho nggarap ya pura. Mas Anpal, Ini Q1 dan Q2. Kemudian kita mau cari garis E-nya itu kemana? Gitu ya. Kalau E2, Q1 ini ditarik garis lurus ke, nggak langsung ke sini ya. Ini kan tadi Q1 dan Q2 itu kalau semisal kita gambarkan garis ini. Misalkan kita gambarkan garis ke sini. Ini akan sama dengan garis yang ini. Ya, dipindahkan ke sana. Tuh, ini R1, ini perpanjangannya E1, kemudian ini R2, ini E2-nya, maka garisnya di sini. Kemudian rumus E-nya sama dengan 4 pi epsilon 0 sigma dari I Q1 per R1 kuadrat R1 R I topi. Ini merupakan sama seperti rumus yang awal tadi ya, hanya karena ini 2 jadinya pakai sigma. Pakai sigma. Pakai sigma. Jadi ketika nanti E-nya itu ada Q1 dan Q2 dari rumus yang merah ini dikotakin merah. Ini Q1-nya ini dan Q2-nya yang ini ini punyanya. Ini punyanya. Ini ya. Jadi rumus ini dari rumus ini disubstitusikan Q1 Q2 ini. Jadi rumusnya berubah. Sama dengan 1/4 pi epsilon 0, ada Q1-nya, ada Q2-nya, kemudian R-nya juga, ada R1, ada R2-nya dari rumus awal yang tadi RI. Ini penjabarannya, kemudian F-nya, F itu tadi di rumus awal, F adalah
Q dikalikan E. Ya. Ketika Q dikalikan E, Q-nya, ini kita punya Q ya. Ini sama. Ini Q, dua-duanya punyanya Q juga. Kemudian E-nya, E, ini kan E sudah kita rubah menjadi rumus ini. Nah, rumus ini kita masukkan di sini semua. Ada Q1, ada Q2, ada seperempat Q epsilon 0. Tinggal dikalikan Q. Ini untuk menjabar rumusnya. Ini representasi dari medan listrik. Tidak mungkin untuk merepresentasikan semua vektor medan listrik pada suatu tempat. Jadi kan medan listrik itu ada banyak ya. Jadi nggak mungkin kita gambarin semuanya. Kalau digambarin semua ini gambarnya ruwet kayak yang kanan ini juga tidak mungkin tergambar semua. Yang pasti ketika muatannya positif, arah panahnya itu keluar. Jadi kita bisa gambarkan seperti yang sebelah kiri ini. Bisa gambarkan seperti ini. Dari tengah pusatnya menuju keluar dan listriknya. Iya, jadi pada daerah yang cukup jauh dari pusat muatannya itu kerapatan garisnya akan berkurang. Ini tentunya beda dengan yang dekat dekat di ini ya, yang dekat di warna oranye ini akan kerapatannya eh, semakin rapat ya, semakin rapat ya. Kemudian semuanya ini dinamakan garis-garis medan listrik. Jadi ketika ada muatan di tengah garis medannya itu, ketika positif garis medannya keluar, yang di dekat itu semakin rapat, yang posisinya di jauh itu semakin tidak rapat, semakin renggang. Ini representasi dari medan listrik. Kemudian kita juga eh, bisa menggambarkan garis-garis medan. Tadi kan saya jelaskan terkait kalau medan di pusatnya itu positif ya, positif garis E-nya itu arah medannya keluar. Dan ketika negatif, ini kan ada min 2Q. Min 2Q ketika pusatnya negatif, maka garis medannya itu akan masuk. Arah medannya akan masuk. Dan ini kan yang A, gambar A itu kan positif Q. Yang gambar B itu negatif 2Q. Negatif 2 itu gambar garis medannya digambarkan lebih banyak daripada yang satu. Begitu juga kalau semisal negatif 3, gitu, tentunya lebih banyak. Pembuatan garis-garis medan berawal dari muatan positif, kemudian berakhir di muatan negatif. Ini ketentuannya. Kemudian garisnya dari muatan positif ke muatan negatif itu sebanding dengan besarnya muatan. Kemudian seluruh garis-garis medan listrik itu tidak dapat berpotongan, digambarkan seperti ini. Jadi tadi kan syaratnya dari positif ke negatif, itu panahnya ke positif ke negatif. Ini yang gambar A ke negatif, gambar B dari positif ke negatif juga, gambar C, karena gambar C itu sama-sama positif, ini tidak menuju ya, tolak menolak, tidak ada yang menuju negatif. Tuh. Kemudian yang gambar A dan B, bedanya kenapa gambarnya beda? Ini karena muatan positif 2Q. Ini yang B itu muatan positif 2Q. Kalau yang gambar yang A itu positif Q. Makanya dia
garis medannya itu lebih banyak yang 2Q. Itu bedanya. Jadi yang dari warna hijau toska ini ya ke warna oranye yang A dan B, yang untuk yang C ini tolak menolak, dan mereka tidak saling berpotongan, tidak ada yang saling berpotongan. Mereka yang A, B ataupun C ini tidak ada garis yang berpotongan atau nabrak gitu ya. Dan ini contoh soal cari E pada 0,3,4 meter dalam koordinat kartesian yang diakibatkan oleh muatan titik Q sama dengan 0,5 mu C di titik pusat koordinat. Terus, koordinat kartesian itu apa? Hmm, Kita ingat kembali ya. Koordinat kartesian ini ada sumbu X-nya, ini ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Ini koordinat kartesian. Jadi soal kayak gini ya. Di koordinat kartesian, mana yang sumbu X? Ini kalau ada 0,34 berarti nolnya X. Y-nya 3, Z-nya 4. Kemudian diakibatkan muatan titik Q sama dengan 0,5 mu C. 0,5 mu C ini sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6. Ini yang kalau dirubah satuannya. Kemudian kita lihat rumus yang hmm, rumusnya. Pakai yang ini aja, R-nya. R-nya pakai yang ini. Jadi kalau yang penjelasan ini tadi, tuh kecoret. Penjelasan ini tadi, R-nya maksudnya yang ini. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini tadi kan kita punya X, punya Y, punya Z. Ya. Karena dari titik pusat, maka ini kan ini X1. Titik pusatnya dikurangi 0. Pusatnya kan 0. Ini Y1, ini Z1. Semuanya dikurangi 0 karena dalam ini soalnya di titik pusat koordinat ada kata-kata itu. Kemudian dari ini 0 kurangi 0, 3 kurangi 0, 4 kurangi 0, masih tersisa 3A Y sama 4AZ. Sisanya ini. 3AY plus 4AZ. Kemudian kan ini masih ada vektor satuannya ya. Cari R-nya, nilai R-nya itu berapa? 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Di akar, ketemunya 5. Gimana kalau soalnya ini 6AY plus 6AZ itu sama. 6 dikuadratkan tambah 6 dikuadratkan di akar. Cara ngitungnya kayak gitu. Karena ini soalnya 3 sama 4, 3 dikuadratkan tambah 4 kuadrat di akar ketemunya 5. Kemudian ini dapat 5 nih. Dapat angka 5.
dimasukkan ke sini. Kalau yang mana itu tadi ya? Ini kan sudah dimasukkan ke sini, ketemu. Nah, kita tinggal cari yang ini. Ini dapatnya dari mana? Dari sini. 3 AY ditambah 4 AZ dibagi 5. Ketemunya 0,6. AY ditambah 0,8 AZ. Jadi yang 3-nya dibagi 5, 4-nya juga dibagi 5. Karena ini dibagi 5 semua kiri dan kanan. Kemudian tadi kan rumusnya yang E seperempat pi epsilon 0. Nah, ini 4pi-nya masih di sini, epsilon 0-nya ini. Nilai epsilon 0. Epsilon 0 itu yang tadi. Epsilon 0. Kemudian ini kita bedakan ya. Sini dan sini. Ini yang ini dibagi 2. Yang sebelah kiri ini ketika dihitung nanti ketemunya 180 V per M dalam arah 0,6 AY plus 0,8 AZ. Jadi 0,6 AY ditambah 0,8 AZ-nya itu tidak dihitung. Tapi ini hanya menjelaskan arahnya. Jadi tidak masuk ke perhitungan. Yang dihitung tuh yang sebelah kiri. Ini terkait contoh soalnya. Ya, di contoh soal 2 dan 3 nanti bisa dicek jawabannya. Kemudian kita masuk ke medan listrik dari distribusi muatan. Jika muatan terdistribusi secara kontinu di sepanjang volume tertentu, permukaan ataupun garis yang telah dispesifikasikan sebelumnya, maka masing-masing elemen muatan akan berkontribusi terhadap medan listrik pada sebuah titik eksternal. Ini didefinisikan seperti rumus ini untuk kerapatan muatan volume, turo, terus muatan elementalnya, dq, sama dengan rho dV. Dan diferensial medan pada titik P akan jadinya seperti ini. dS sama dengan rho dV per 4pi epsilon 0 R kuadrat AR. Ini rumus awalnya. Nanti ini juga bisa berubah lagi rumusnya menyesuaikan dengan kasus soal ya, contoh soal. Ini yang tadi dilihat rumusnya. Dan ini ketika distribusi pada muatan ruang. Ini ketika kita punya pengamat di titik P, kemudian mengintegrasikan sepanjang volume V, ini rumusnya E sama dengan integral V per rho AR per 4pi epsilon 0 R kuadrat dV. Ini ketika volume, distribusi volume dari sebuah muatan. Kalau ini distribusi dari sebuah muatan permukaan, bedanya dengan ini apa? Kalau ini V, integral V. Kalau ini integral S. Jadi nanti integral S, rho-nya juga S, kemudian ini berubah DS. Ini kan dilihat hampir sama ya. Nah, rumus awalnya tadi 1 untuk penerapan beberapa soal. Ini ketika di garis, ini rumusnya masih mirip, hanya karena ini garis diganti L. Ini karena sepanjang garis kurva L, ini integralnya L, rho-nya juga L, ini
B-nya juga DL. Ini ketika medan pada distribusi muatan garis. Ini jika disederhanakan, ungkapan medan listrik pada distribusi muatan garis dan permukaan tak hingga. Ini ada rumus E sama dengan Q per 4Pi Epsilon 0 R kuadrat AR. Ini yang rumus awalnya tadi ya. Kemudian ketika muatan terdistribusi pada garis yang koordinatnya silinder, ini rumusnya rho L per 2Pi Epsilon 0 R kali delta R. Beda lagi ketika tegak lurus. Bedanya apa? Kalau silinder itu dia punya jari-jari ya. Ada R-nya. Kalau yang tegak lurus, ini untuk muatan E ini, ini akan tegak lurus bidang datar. Ini enggak ada R-nya di sini rumusnya. Langsung tegak lurus bidang datar. Menggambarnya selalu seperti itu. Jadi rho S per 2 epsilon 0 AN. Ini contoh soalnya. Ada 2 lembar muatan seragam tak berhingga yang masing-masing punya kerapatan muatan PS diletakkan pada X-nya plus minus 1. Jadi yang satu ditaruh, yang lembar pertama ditaruh di minus 1. Contoh soal ini. Ini sumbu X. Ini sumbu X. Ini 0. Ini negatif satunya di sini. Ini satunya di sini. Ini ada lembar muatan pertama. Yang ini yang kedua, yang ini letaknya di 1. 2 bidang datar tak berhingga. Pada arah untuk yang lembar yang pertama, dia itu ini yang pertama. Nilai E-nya berapa? Ini negatif rho S per epsilon 0 AX. Jadi ini ya. Ini begini. Yang tengah, yang negatif 1 sampai angka 1 ini kan di sini. Di sekitar sini ya. Nilai A-nya itu akan 0. Kenapa 0? Karena ini saling menghilangkan. Ada E1 dan E2. Yang E1-nya ke kanan, E2-nya ke kiri. Kemudian yang terakhir ini ada X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1 ini. X lebih besar dari 1 ini di sini. Dia nilainya positif karena dia ke kanan. Jadi E-nya rho S per epsilon 0 AX. Tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah selesai untuk materinya. Belum ada. Nanti kalau bisa WA nih, kalau mau tanya lagi. Saya cukupkan ya pertemuan hari ini, sudah asar. Terima kasih kehadirannya. Berarti untuk selanjutnya, untuk pertemuan keempat
materinya hukum Gauss, insya Allah. Baik, Bu. Untuk bulan puasa ini saya harap sih jam 1. Karena yang jam 1 itu kan tadi rencananya saya fisika dasar 2. Kemudian yang jam 2 itu untuk praktikum fisika. Praktikum fisika yang teknik mesin. Tapi ternyata saya tunggu sampai 2:30 baru ada join. Mungkin miskom nggak? Tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih kehadirannya untuk sore hari ini. Lumayan banyak, ada 41 yang hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.